persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan. Tahun ini ya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Ya, saudara bisa lihat di tayangan-tayangan tahun paradigma yang baru. Itu adalah maksudnya apa sih tahun paradigma yang baru? Sebenarnya dalam sepanjang tahun ini itu diharapkan untuk setiap kita, ya kan, setiap hari, ya kan, melihat, memikirkan, mengevaluasi pola pikir kita, cara pandang kita, sikap kita, saudaraku, agar semakin sesuai, selaras dengan pikiran Tuhan atau firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara Kristus, menara doa ini akan membantu saudara. Ya, akan membantu saudara semua, saudara dan saya, untuk kita bisa memiliki satu paradigma yang baru. Karena apa? Perubahan hidup kita, saudara Kristus ya, dalam hal rohani kah, jasmani kah, hubungan kah, keuangan, itu sangat tergantung daripada paradigma kita, cara kita berpikir, sikap kita, bagaimana reaksi atau respon kita, ya kan, untuk menjalankan dan bagaimana kita menjalaninya. Semua itu dari paradigma. Hari ini kita akan bahas, saudaraku ya, satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Apakah boleh orang Kristen bermeditasi? Saudaraku, nah kita akan bahas, dan saya ingin ajak ibu bapak, ya kan, sebelum kita dengar sabda firman Tuhan, kita akan siapkan diri untuk berdoa, memuji, menyembah, masuk hadirat Tuhan. Kita rindu supaya hati dan pikiran kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu ketika kita mendengar sabda firman Tuhan, biar Roh Kudus akan menghidupi firman itu, sehingga kita memiliki apa? Paradigma yang baru. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di menara doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah yang Tuhan limpahkan buat kami. Terima kasih untuk doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Kami mau katakan, kami berbahagia. Kami memiliki Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dari awal katakan, hanya dekat. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sembah Dia, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi tiap pikiran kami. Siapa pikiran kami penuhi. Penuhi siap hati kami dan Roh. Suaranya sembah Dia, bawa kami lebih dekat lagi ya. Oh ya lama kasih ini bila mana malam-malamu, ya lama kasih alamu, nana nana lama kasih, ya lama malamu. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya
kehadiranmu. Kau berkata, kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, kau kerutkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Sekali lagi saudara, mari buka suaranya, naikkan nyanyian ini. Katakan, ku ingin lebih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami ingin lebih dekat dengan masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, mari saudara terus masuk hadirat-Nya lebih dalam lagi. Ya Tuhan, bawa kami semua Tuhan umat, ya Yesus bisa nyembah, sembah. Ya Yesus, ya Tuhan, ubah
jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Mari sembah, oh Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, ya dekat di hidupku. Ubah kami, sungguh ku rasakan betapa caraku berpikir. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari Roh Kudus bawa kami makin dekat dengan Bapa. Mari Roh Kudus urapi kini, urapi setiap kami. Kami mau ucapkan banyak terima kasih untuk apa yang Engkau sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan sudah pilih kami dan membawa kami dekat dengan Engkau. Sehingga kami tidak kekurangan yang baik dari Engkau. Sehingga kami kenyang dengan segala yang baik ya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Ya Tuhan yang ada di YouTube channel ya Tuhan Gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah maupun ya Tuhan mengikuti di dalam Facebook ataupun manapun Tuhan cara online. Aku berdoa Tuhan beri kami Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan, ketenangan, ketenteraman, hati yang percaya bahwa mujizat masih ada, hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami. Biarlah ya Tuhan kami hanya mau ya Tuhan bergantung harapannya kepadamu, bukan kepada yang lain Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang bisa mengasihi-Mu ya Tuhan. Mengasihi keluarga kami, mengasihi semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa Engkau berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesegaran. Tuhan sembuhkan semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Apapun jenis sakit penyakit mereka. Tuhan memberikan kami ya Tuhan umur yang panjang. Biarlah kami isi setiap hari hidup kami ya Tuhan. Dengan melakukan pekerjaan yang baik. Yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami bisa menyelesaikan setiap hari apa yang menjadi tugas. Menjadi tanggung jawab kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan setiap hari ya Tuhan. Ada banyak orang ya Tuhan. Akan ya Tuhan melihat akan kasih-Mu. Melihat ya Tuhan akan keselamatan-Mu ya Tuhan. Lewat kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biar Engkau beri kami kemampuan, pengetahuan ya Tuhan. Untuk bisa membangun hubungan yang baik ya Tuhan. Membangun hubungan yang sehat ya Tuhan.
dengan keluarga kami ya Tuhan, dengan orang-orang sekitar kami, bahkan dengan orang-orang ya Tuhan yang jauh dari kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, lewat hubungan ini ya Tuhan, mereka akan bisa mengenal Kristus yang ada dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, ya Tuhan, bisnis setiap anak-anak-Mu Tuhan, karir anak-anak-Mu, dan juga ya Tuhan studi anak-anak-Mu. Bentangkan masa depan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya aku bisa mengenal ya Tuhan akan Engkau lebih lagi. Mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Karena bagimu-lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan atau doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Satu doa dan kerinduan kami rindu menjadi orang yang bisa berbuah dan buahnya tetap ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna buat kami. Tuhan, Kau dengar doa-doa setiap kami ya Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Makin kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Bicara buat setiap kami. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Untuk menyampaikan pesan firman ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang
siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara. Hari ini saya ingin saudaraku menjawab pertanyaan. Ya, ada pertanyaan yang masuk. Boleh nggak sih orang Kristen bermeditasi? Ya, bolehkah orang Kristen bermeditasi? Ini saya kasih judulnya jadinya sekarang pertanyaan ini saudaraku. Ya, kita perlu mengetahui perbedaan saudara. Untuk jawab pertanyaan ini kita perlu mengetahui perbedaan ya. Karena ada meditasi ya, orang Kristen ya kan, dan meditasi agama-agama timur. Saya pakai istilah agama-agama timur itu seperti agama Buddha, agama Hindu ya saudara, dan agama timur yang dari Tiongkok dan lain sebagainya saudaraku ya. Itu disebut agama. Mereka juga meditasi saudaraku. Apalagi meditasi yang dari agama timur ini sedang populer. Sudah ada banyak kelas-kelas saya tahu ya, baik di Palembang, di Jakarta, kota-kota besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia saudaraku. Yang namanya meditasi daripada agama-agama timur ini sedang populer saudaraku, populer sekali ya. Nah saudara, kita harus tahu perbedaannya itu apa. Apa perbedaannya? Pertama saudara lihat sini, meditasi daripada agama-agama timur itu adalah satu tindakan mengosongkan pikiran. Jadi yang seperti kayak meditasi lah macam-macam saudaraku itu ya, yang agama timur itu mengosongkan pikiran. Jadi siapa pasti bagaimana kosongkan pikiran dengan tujuan atau harapan mereka bisa mengalami ketenangan batin jiwa saudaraku Kristus. Nah ini berbeda dengan meditasinya orang Kristen saudaraku. Meditasi orang Kristen adalah tindakan, bukan mengosongkan, tetapi memenuhi pikiran saudaraku dengan apa? Firman Tuhan. Dan dengan apa? Roh Kudus. Nah meditasi agama-agama timur ini sifatnya pasif. Sedangkan meditasi daripada orang Kristen adalah aktif dan agresif. Sekarang pertanyaannya begini saudaraku. Apakah orang Kristen boleh bermeditasi? Jawabannya tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh bermeditasi kalau kita melakukan meditasi agama-agama timur yang kosongkan pikiran. Saudara tahu ya, satu prinsip yang bersifat universal dan abadi. Yang saudara, tidak ada yang namanya saudaraku di ruang kosong. Tidak boleh ada ruang kosong. Semua kekosongan selalu diisi. Seperti hati manusia saudaraku. Tidak mungkin saudara yang namanya dibilang hati gue kosong. Sebenarnya dia sedang apa? Khawatir, cemas, takut, semua yang negatif. Tapi kalau bilang hati aku nih penuh. Itu bicara tentang hatinya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Gak mungkin ada kekosongan. Pikiran yang kosong adalah pikiran yang akan diisi bukan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau, apakah istilah namanya mengosongkan diri, itu bicara tentang apa? Saudaraku, percaya pada Tuhan, bergantung sama Tuhan, dan mentaati Tuhan. Itu yang namanya mengosongkan diri yang ada. Saudara, istilah arti kata. Tapi bukan mengosongkan. Nah meditasi agama timur ini yang gak boleh. Karena kita mau coba kosongkan pikiran. Sehingga saudara tahu ketika pikiran ini kosong, maka akan masuk saudara, kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Satu hari Tuhan Yesus berkata bahwa ya kan, ketika seseorang saudara ya rumahnya ini sudah bersih, keadaan hidupnya sudah bersih, ya kan, ketika dia tidak isi dengan sesuatu ya firman atau Roh Kudus, maka akan datang roh jahat, ya kan, mungkin 7 kali lebih jahat daripada yang itu. Saya bisa ngerti. Ini yang banyak. Kenapa kok tidak boleh ada kekosongan dalam pikiran kita? Pikiran kita tidak boleh kosong. Saudaraku, itu yang bisa ngalamin Tuhan. Tapi orang Kristen, ya kan, pertanyaan tidak boleh. Sebaliknya, saya mau kasih tahu. Kita wajib melakukan meditasi orang Kristen. Apa arti meditasi? Meditasi itu meditate bahasa Inggrisnya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini namanya apa? Merenungkan. Nah dalam bahasa Ibrani saudara, itu kata meditate
Ya, kata merenungkan itu haga. Ya kan, haga. Ya kan? Yang artinya apa? Berfokus pada pemikiran. Jadi saat saudara bermeditasi menurut Kristen, saat saudara haga, ya, saudara berpikir serius tentang sesuatu. Saat saudara bermeditasi, saudara memilih sebuah ayat firman Tuhan. Jadi saat kita merenungkan, haga, ya, kita memilih satu ayat firman Tuhan, lalu kita mulai merefleksikannya berulang-ulang dalam pikiran kita. Dan hasilnya, ya kan saudara, sebuah paradigma baru yang menghasilkan perubahan hidup. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, seorang yang bernama Daud. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, kenapa dia menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan? Ini orang suka haga, suka bermeditasi, suka merenungkan namanya firman Tuhan. Terbukti bahwa Daud adalah seseorang yang menulis tentang haga, tentang bermeditasi, merenungkan firman Tuhan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang pernah hidup. Saudaraku, dia tulis dalam Mazmur. Salah satunya adalah Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya kan? Di Mazmur 119, saudara, semua banyak Mazmur. Itu semua bicara tentang apa? Haga. Saudaraku. Nah, inilah saudaraku. Jadi bolehkah orang Kristen bermeditasi? Harus. Tapi meditasi apa dulu? Saudara Kristus, kita lihat, kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan atau Alkitab, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan jadi untuk bisa haga, untuk bisa merenungkan firman, syaratnya apa saudara? Saudara harus punya kesukaan akan firman. Seorang yang tidak suka akan firman, yang gak suka akan firman, dia yang cari apa sih menurut firman, untuk apa sih jawaban firman, apa nasihat firman, apa sih tuntunan firman. Sulit untuk merenung. Karena untuk proses perenungan, ini adalah proses meditasi, proses memikirkan firman yang berulang-ulang. Kalau kita nggak suka, nggak mungkin kita mau pikirin. Saudara, katakan amin, saudara. Itu firman itu. Ya, ini yang saya mau kasih tahu, saudaraku. Jadi saat kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan atau bermeditasi, Tuhan memberikan kita lebih banyak pengertian, wawasan, pewahyuan dan hikmat daripada firman itu. Ya. Jadi banyak orang tanya, Pak, gimana Pak cara merenungkan firman? Bagaimana bermeditasi ya firman Tuhan? Saudara, saya kasih jawabannya begini, saudaraku. Ya kan begini. Kalau kita tahu bagaimana caranya menjadi khawatir. Saudara pernah khawatir enggak? Kapan saudara bisa khawatir? Ketika saudara memikirkan satu hal yang negatif, saudara pikirkan ulang-ulang, lalu saudara ucapkan ulang-ulang, maka di situ saudara akan menjadi khawatir. Begitu juga dengan firman. Ketika kita pikirkan firman berulang-ulang, kita ucapkan firman berulang-ulang, maka firman itu akan berubah menjadi apa? Menjadi iman yang mengubah pola pikir kita dan mengubah hati kita. Mengubah sikap kita, mengubah perkataan kita, dan mengubah tindakan kita. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Jadi perubahan hidup saudaraku yang Kristus itu banyak disebabkan oleh karena haga, karena bermeditasi. Orang yang tidak pernah luangkan waktu untuk bermeditasi adalah orang yang cuma dengar, dan orang yang dengar tidak lakukan firman. Orang yang membangun rumah di atas pasir. Setiap keputusannya bukan tanya Tuhan, bukan berdasarkan firman. Karena firman gak nyantel di pikiran dan hatinya. Firman tidak ada di pikiran, sekalipun dia tiap minggu ada di gereja.
Saudara Kristus, ini penting untuk kita bisa pahami. Ya kan, saudara-saudara. Saya percaya bahwa tidak ada yang namanya latihan, ya kan, atau kebiasaan, ya kan, lain yang dapat mengubah hidup kita. Ya saudaraku, selain daripada apa? Haga, bermeditasi atau merenungkan firman. Nah, secara singkat saya ingin bagikan saudaraku untuk prakteknya. Kemarin praktek berdoa. Saudaraku, hari ini praktek untuk baca Alkitab dan renungkan. Saudaraku, ini hal yang dasar yang harus kita, ayo kita pertajam lagi. Pertajam lagi. Ketika saudara lakukan dua hal yang kemarin dan sekarang. Yang saya awali dengan hari Selasa bahwa bagaimana caranya mengubah pasangan kita. Ya kan, mengubah orang sekitar kita. Bagaimana mengubah orang lain? Saya awali dengan hal itu. Dan kita sudah tahu jawabannya. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Dan memang kita juga tidak ditugaskan Tuhan untuk mengubah orang lain. Pasangan kita, mengubah anak kita, mengubah orang tua kita. Tuhan hanya menugaskan kita supaya kitanya berubah dan jadi panutan. Katakan amin saudaraku. Yang berikutnya, kitanya ditugaskan untuk memberi nasihat, mengingatkan, ya kan, mengajarkan. Tetapi kita sama sekali tidak akan pernah bisa mengubah. Bukan berarti gak bisa mengubah, kita gak nasihati mereka. Kita biarkan mereka, tetap kita ingatkan. Tetapi saudara-saudara, kita harus percaya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, lewat mulut kita, tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang mengerti katakan amin saudara. Itu prinsip yang kita harus tahu. Saudara, kita sudah ngomong, kita percaya Tuhan akan kerjakan untuk mengubah dia. Kita udah belajar itu saudara. Nah, untuk bisa mengubah, gimana caranya saudara? Kita harus rubah diri kita. Jangan cara apa? Doa. Doa yang bagaimana? Doa dengan berkata-kata. Doa dengan segenap hati, berkata-kata, berseru, bahkan bisa menangis boleh. Sekalipun kita juga bisa berdoa dalam hati. Kemarin kita bahas itu. Nah, hari ini saudaraku, saudara, doa kita akan menjadi doa yang hidup. Doa yang didengarkan, disuka oleh Tuhan. Ya kan, doa bisa yang berkenan sama Tuhan, yaitu doa yang mengutip daripada firman, yang berisi daripada prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, di sini pentingnya saudaraku, yaitu apa? Haga, bermeditasi saudaraku. Ya kan, bukan ya sekedar baca, harus baca Alkitab. Saudara. Tapi kata kuncinya adalah saudaraku bahwa kita bisa merenungkan itu. Merenungkan. Bagaimana cara merenungkan firman Tuhan? Yang pertama saudaraku. Yang pertama adalah kita harus apa? Memperkatakan firman Tuhan. Salah satu cara merenungkan firman Tuhan atau bermeditasi adalah dengan apa? Memperkatakan. Coba tulis dalam live chat saudara. Atau saudara bisa omong, saudara katakan memperkatakan. 1, 2, 3. Memperkatakan. Memperkatakan apa? Ayat-ayat firman Tuhan. Dengan apa? Lantang. Tahu lantang gak saudara? Bersuara keras. Kemarin kita berdoa dengan lantang. Saudara, sekarang kita baca firman dengan lantang. Sekarang, ya kan? Berulang-ulang. Perhatikan. Setiap kali kita memperkatakan ayat firman Tuhan. Saudara, kita baca ayat firman, kita pilih, ya kan? Saudara harus memilih kata-kata yang berbeda untuk menjadi penekanannya. Ini cara merenungkan. Saya ajarin saudaraku. Contohnya begini. Ya, kita mau merenungkan satu ayat firman. Contoh. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Saudara sudah hafalkan ayatnya ini kan? Yang paling gampang. Apa saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau saudara mau belajar merenungkan firman, yang tujuannya adalah supaya saudara bisa mengalami yang namanya perubahan hidup lewat perubahan paradigma. Saudara mau merenungkan firman dengan cara apa? Berkata-kata. Maksudnya gimana Pak? Waktu saudara baca Filipi 4 ayat 13. Saudara berkata begini saudaraku. Saudara cari penekanan pada waktu satu ayat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Ya kan, saudara sudah baca ini. Lalu saudara mulai baca dipenggal kata-kata segala perkara. Itu
Tekanan pertama, segala perkara. Kalau saudara renungkan, segala perkara. Segala perkara. Saudara ucapkan, segala perkara. Coba katakan saudara. 1, 2, 3. Segala perkara. Segala perkara. Segala perkara. Oh, segala perkara tuh dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan padaku. Segala perkara. Bukan satu perkara. Bukan 2 perkara. Segala perkara. Segala aspek. Bukan cuma rohani. Jasmani juga. Hubungan juga. Keuangan juga. Segala perkara. Segala perkara. Aku dapat kutanggung. Yes. Segala perkara. Aku percaya. Itu yang pertama. Tekanan pertama. Segala perkaranya itu. Berarti saudara ini cara merenungkan. Mikir, oh segala perkara. Pantes Tuhan berkata. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Untuk mendekat ke dalam baitmu. Ke rumahmu. Sebab dia akan kenyang dengan segala yang baik. Jadi hanya orang yang dekat dengan Tuhan. Yang suka akan Tuhan. Suka akan firman-Nya. Maka dia bisa merenungkan firman. Cara merenungkan firman adalah kita penggal ayat menjadi penekanan. Segala perkara. Pantes. Tuhan bilang kalau aku dekat, aku kenyang segala baik. Dan ini jawabannya, segala perkara. Dapat ku tanggung, segala bukan. Tekanan yang kedua adalah dapatnya ini. Oh dapat. Bisa. Arti dapat tuh bisa. Jadi saya bisa kok. Itu renungin. Ngerti saudara? Masuk lagi tekanan yang ketiga adalah apa? Ku tanggung di dalam Dia. Aku tanggung. Aku selesaikan. Di dalam Dia. Dalam Kristus. Apa artinya di dalam Kristus? Aku bisa tanggung dalam Kristus. Kita sudah belajar. Kata di dalam Kristus. Di dalam. Itu artinya apa? Trust. Sepanjang saya percaya kepada Yesus dan firman-Nya. Sepanjang saya bergantung pada Yesus dan firman-Nya. Sepanjang saya mentaati Tuhan dan firman-Nya. Aku dapat tanggung. Apa yang aku dapat tanggung? Segala perkara. Saya bisa ngerti, katakan amin saudaraku. Yang terakhir adalah apa? Yang memberikan kekuatan padaku. Jadi aku gak pernah loyo loh. Aku gak pernah lemah. Terima kasih Filipi 4:13. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberikan. Kita bukan cuma apal, nyantel di sini, masuk di sini. Lalu beberapa waktu kemudian saudara baca Filipi 4:13. Dapat pengertian yang lain lagi. Dapat makna yang nuansanya berbeda terus. Itu yang namanya kasih Tuhan, rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan selalu baru setiap hari. Firman itu selalu baru. Tapi itu bisa jadi baru kalau saudara dan saya haga, bermeditasi dan merenungkan firman. Itu cara pertama saudara, memperkatakan. Katakan. Ayat yang lagi, yang gampang lagi apa saudara? Mazmur 2:31. Apa? Apa enggak? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Udah penggal aja. Tuhan. Siapa Tuhan itu sih? Tuhan itu siapa sih? Tuhan yang aku kenal. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang aku kenal. Tuhan itu namanya Yesus. Yesus itu siapa sih? Dia yang mati di salib untuk menebus dosaku. Tuhan adalah gembalaku. Di dalam Yohanes 10, Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kawanan dombanya. Tuhan adalah gembalaku. Dia gembala. Kalau dia gembala, tugas gembala adalah apa? Dia akan berikan aku rumput yang hijau, air yang tenang. Kalau Tuhan jadi gembala aku, maka aku tidak akan kekurangan. Saya katakan amin. Atau saudara mau, silakan mau renungkan Mazmur 2:36. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Apa? Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang. Oh, kebaikan dan kemurahan. Apa sih kebaikan? Pak Sabta sudah pernah khotbahkan arti kebaikan. Kebaikan adalah apa?
pemberian yang Tuhan berikan kepada saya, sekalipun saya tidak pantas untuk menerimanya. Kemurahan itu apa sih? Penghukuman, pembalasan karena kesalahan saya, ya kan, yang tidak diberikan. Sekalipun saya pantas untuk menerimanya, itu kemurahan. Itu akan mengikuti saya. Di sini ada sebenarnya ada anugerah kasih karunia dan ada mercy, ada grace and mercy. Itu kayak seperti dua sayap yang membawa saya bisa terbang, yang membawa saya naik, ya kan? Grace and mercy, kebaikan, kemurahan. Saya diberkati dengan segala yang baik, saya diampuni tanpa syarat. Saya bisa ngerti sini, katakan renungan tuh. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kalau selesai aku di dunia ini tugasku, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa dalam kekekalan. Jadi ini arti merenungkan. Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama. Saya sudah dapat sini gitu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia. Pertama renungin itu baca ayatnya, bersuara ayatnya. Lalu saudara mulai penggal penekanan-penekanannya, penekanan kalimat ini, kata-kata ini atau kata ini. Saudara mulai pikirkan, terus kembangkan sesuai dengan catatan khotbah yang saudara sudah catat dari khotbah-khotbah yang saudara dengar. Makanya kalau dengar khotbah, saudaraku, karena kita ini orang yang susah ingat, gampang lupa. Sebaiknya saudara catat kata-kata penting. Yang itu menjadi satu rema untuk bisa menjadi pemikiran yang terus dipikirkan, direnungkan. Dan ini akan mengubah paradigma. Katakan amin saudara. Saudara bisa dengar khotbah sehari 10. Kalau saudara tidak pernah catat, ya kan, rangkum apa yang diinikan, gak akan bisa dapat apa-apa. Ketika saudara mencatat, itu sedang haga, meditasi. Karena meditasi adalah apa? Mengisi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Ketika saudara memuji, menyembah, saudara juga sedang apa? Haga, bermeditasi. Saudara isi dengan apa? Dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi. Hidup kita akan diubahkan. Sorry, hidup dalam luar biasa. Yang kedua saudaraku, yaitu gimana? Ya kan, untuk haga, bermeditasi, merenungkan firman. Saudara bisa gunakan istilahnya jembatan yang namanya refleksi diri. Jadi saya mau kasih tahu begini saudaraku. Di balik setiap cerita ya yang tertulis di dalam Alkitab, ya, entah itu kisah minyak seorang janda, kisah janda di Sarfat, kisah Yunus, kisah Daud melawan Goliat, semua kisah-kisah dalam Alkitab. Saudaraku, kisah Abraham dipanggil Tuhan, ya kan, untuk keluar dari Ur Kasdim ke satu negeri yang Tuhan. Semua kisah-kisah dalam Alkitab, saudara, di situ mengandung prinsip-prinsip kebenaran firman yang berlaku abadi. Nah, saudara dapat menggunakan bahan daripada ayat-ayat firman Tuhan ini, kisah-kisah ini, saudaraku. Tadi kan sepenggal ayat doang, itu yang kita renungkan. Tetapi juga saudara baca Alkitab dalam satu perikop atau dalam berpasal-pasal, berikan kisah tentang Simson. Nah, saudara bisa untuk merenungkan di situ, ya kan? Untuk jadi apa? Caranya dengan apa? Untuk refleksi diri. Tadi kan berkata-kata, sekarang refleksi diri. Saudara bisa tanya, Pak, apa sih refleksi diri? Itu sama dengan apa? Introspeksi diri. Refleksi diri adalah sebuah tindakan untuk menilai, untuk mengkaji diri sendiri. Berdasarkan apa? Aku tuh punya kebiasaan tuh kalau dengar orang ngomong langsung aku jawab. Misalnya, aku tuh kalau orang minta sama aku,
Aku tuh gak mau biasain orang tuh minta-minta sama aku. Ya kan, langsung aku tegur. Kok kerja? Yang gampang, aku saja punya duit ini. Kerja, gak gampang-gampang. Kok jangan suka minta-minta. Aku udah suka. Ya kan punya temen atau saudara atau anak, pengemis. Nah, itu kan pola pikir yang salah sebenarnya kan. Pelit aja, ngomongnya pelit gitu kan. Pakai panjang-panjang ceritanya gitu kan. Nah ini kan itu kita bisa refleksi diri saudara. Karena kadang-kadang tuh ada banyak kata-kata bagus yang kita bisa rangkai untuk yang namanya saudara kita merasa bahwa kita ini benar, kita punya asumsi, ini punya kita sikap, ini kita rasa benar. Itu, nah refleksi itu adalah tidak untuk nilai, kita nilai. Waktu kita baca firman, coba apalagi kisah, ini enggak, ini kan. Saudara buka hati, buka pikiran. Oh, kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan dulu prasangka yang jelek terhadap yang khotbah. Saudara akan dapat, nggak akan mengalami yang namanya perubahan paradigma. Nggak mungkin misalnya. Karena kalau kita mau dengar, kita mau siapkan untuk refleksi diri. Saudara pernah ini refleksi itu, saudara tahu refleksi pernah pakai alat itu. Pergi refleksi untuk diapain sih? Saudara sakit. Tapi seger setelah itu. Nah ini jadi waktu kita kita meditasi itu dengan baca firman. Makanya diisi pikiran kita. Nah rupanya kisah ini menyentak kita. Saudaraku. Nah itu untuk apa? Ya kan? Kita nilai, kita kaji diri kita. Berasa kebiasaan kita nih gimana? Perilaku kita gimana selama ini? Atau secara spesifik refleksi diri dapat dilakukan dengan menilai aktivitas sehari-hari. Ya sepanjang hari ini waktu kita baca Alkitab kadang-kadang. Ya kan, oh iya kemarin aku sudah ngomong begini. Buat gini, iya aku salah ya. Setelah kita baca kisah. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Jadi cara merenungkan firman Tuhan. Bermeditasi dengan menggunakan refleksi diri. Caranya gitu, nih saya kasih gambaran yang cepat aja sebelum kita tutup. Pertama, kita baca dulu saudara kisah cerita dalam Alkitab. Saudara baca. Contohnya misalnya kisah minyak seorang janda yang saya sudah khotbahkan minggu kemarin. Sepanjang setelah berapa hari-hari. Itu contoh itu dulu ya. Biar nggak melebar kemana-mana. Saudara baca. Lalu pada waktu saudara baca ayat ini, saudara tanya, apa makna daripada kisah cerita ini? Kalau saudara kan ini ingat loh, saudara sedang meditasi. Meditasi apa? Mikir. Cak Lontong sering ngomong apa? Mikir. Itu maksudnya merenung. Orang yang suka pakai otaknya sudah mikir terus. Mikirkan firman. Itu otaknya yang saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk mikirkan. Saudara, rencana Tuhan diwujudkan dalam hidup dia. Katakan amin. Kita pikir gini. Kenapa kok si janda ini bisa punya hutang? Kan dia janda seorang nabi. Bukankah si nabi ini tahu firman, tahu prinsip firman. Tapi kenapa kok bisa kena utang? Lalu kan pasti nanti tiba-tiba saudara pikir, kenapa ya? Kok bisa punya utang? Nanti biasanya saudara bisa kepikiran apa yang gak pernah saudara pikir terlebih dahulu. Itu namanya siapa? Kerjaan siapa? Roh Kudus. Pasti nanti Roh Kudus bisa aja ngajarin begini. Karena suaminya memang nabi, orang yang takut Tuhan. Tapi dia gak ngerti tentang prinsip kebenaran firman soal keuangan. Allah Israel adalah Allah yang memanggil bangsa Israel untuk supaya mereka hidup dan punya dalam kelimpahan. Katakan amin saudara. Nah untuk bisa hidup dalam kelimpahan, seseorang tuh harus ngerti prinsip-prinsip mengelola uang sesuai dengan firman. Kalau kita bisa kelola uang sesuai dengan firman, maka pasti ya saudaraku, warisan kita bukan utang yang kita tinggalkan. Tetapi apa saudara? Kita bisa wariskan selain warisan iman, tetapi juga untuk kebutuhan selama di dunia ini. Saya bisa pikir-pikir, apa sih pesannya, maknanya? Saya sudah bahas, saya sudah khotbahkan. Saudara, minggu kemarin saya bisa lihat saudaraku beberapa potongan-potongan dan lain sebagainya untuk membantu saudara merenungkan
Ya, sebagai bahan apa? Saudara, refleksi diri atau introspeksi diri. Ya, supaya hidup kita bisa berubah. Katakan amin, saudara. Kita bisa lihat ya kan? Ya kan? Apa sih yang menyebabkan Ruth kok mau ikut mama mertuanya? Dia bilang, "Bab, Allahmu jadi Allahku deh." Padahal dia punya keyakinan menyembah dewa-dewa orang Moab. Saudaraku, karena dia bisa melihat keteladanan daripada mama mertuanya. Teladan apa? Teladan iman. Tidak ada satupun mungkin kata-kata negatif yang jelek yang keluar dari mulut Naomi di masa-masa sulit dalam hidup dia. Dia selalu berkata, Allahku, Allah Israel adalah Allah yang baik. Dia bisa lakukan apapun menurut kehendak dia. Dan apapun yang dia lakukan adalah baik untuk aku. Sekalipun dia harus ngalamin yang namanya jatuh secara ekonomi. Dia harus mengalami kehilangan suami dan 2 orang anaknya. Saudara, di situ saudara Ruth melihat ya kan, bahwa ini mama mertua punya iman. Aku mau ikut Allahnya dia. Jadi refleksi itu kita bisa lihat. Kita lihat lagi seorang bernama kisah seorang Simson. Simson seorang yang diurapi. Dia hebat, dia punya panggilan Tuhan. Untuk apa saudara? Menjadi hakim buat Israel. Pemimpin atas Israel. Untuk mengatasi daripada orang Filistin. Tetapi dia salah gunakan urapan itu. Kekuasaannya itu. Saudara, kekuatannya itu. Untuk apa? Memuaskan hawa nafsunya. Sehingga di akhir hidupnya dia mengalami apa? Dia ditawan, diikat, dan matanya buta. Orang yang hidup menurut hawa nafsunya sendiri, maka dia akan mengalami kebutaan dan mengalami tawanan. Sekalipun Tuhan berikan kesempatan lagi. Yang kedua, saudaraku, kepada Simson untuk mengalahkan orang Filistin. Alkitab katakan orang ya kan yang dibunuh oleh Simson pada masa dia mati lebih banyak pada waktu dia hidup. Nama Simson tetap masuk dalam pahlawan iman. Tapi kita bisa pelajari apa maknanya di sini. Jadi saudara, bermeditasi bukan kosongkan pikiran. Bermeditasi itu artinya apa saudara? Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Caranya 2, perkatakan itu. Yang kedua, kita pakai untuk sebagai apa? Refleksi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa melihat yang waktu kita baca. Apakah kita ada prinsip-prinsip kebenaran apa yang bisa dipetik? Setiap kali saudara baca Alkitab. Ya Alkitab ini bisa kisah. Saudara tanya sama diri sendiri dan didoakan. Kenapa Tuhan artinya ya Tuhan ya? Diomongin kisahnya, diomongkan. Jangan apa ya? Diperkatakan, Tuhan kok kasih makanan sama manusia itu dari biji-bijian. Kenapa kok harus biji-bijian? Lalu setelah Nuh ya kan keluar dari air bah, baru Tuhan izinkan manusia makan daging. Lalu daging mana yang boleh dimakan, yang mana? Kenapa ya Tuhan ya? Saya bisa ngerti sini. Katakan amin. Tanya. Nah bias ini untuk melatih ya saudara, Roh Kudus bicara secara pribadi sama saudara. Dengan cara apa? Saudara bisa kepikiran apa yang enggak. Kemana kepikiran? Itu Roh Kudus yang bicara. Kok mau ngomong apa yang kita enggak nyangka kok bisa ngomong? Itu Roh Kudus yang kasih kata-kata. Ini latihan intim dengan Roh Kudus. Cara apa? Lewat apa? Meditasi. Kalau kita terbiasa duduk diam, pikirkan. Tiba-tiba apa yang kita, oh ini pengertiannya, ini pengertiannya. Itulah sebabnya kenapa saya tuh untuk satu pasal, satu ayat. Saya kata Tuhan, kau khotbahkan. Waktu setiap kali saya khotbahkan itu sesuatu yang baru. Karena itu gak pernah saya kepikirkan. Yang kita punya ilmu ya begini, 1 tambah 1 ya 2. Tiba-tiba bisa dikembangkan. Saudara, kenapa harus 2? Ya kan, bagaimana cara jalannya? Itu keluar semua. Saya rindu saudara makin dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Mazmur 1 ayat 3 katakan apa saudara? Sebab apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Saudara Kristus, kalau kita suka merenungkan firman Tuhan,
bermeditasi, haga, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, saudaraku, maka saudara akan lebih mudah, saya mau katakan lebih mudah masuk hadirat Allah. Amin. Orang yang mudah masuk hadirat Allah itu tanda, salah satu tanda orang itu apa? Dekat dan intim dengan Tuhan. Saudara renungkan gitu. Oh ya, kepikiran ini, tulis. Kepikiran ini, tulis. Saudara adalah orang yang mudah masuk hadirat Tuhan. Ketika merem sebentar, saudara berdiri sebentar, tiba-tiba ada kepikiran untuk apa yang harus saudara katakan dan pikirkan. Ketika saudara mulai katakan itu, kuasa Allah akan bekerja. Kalau saudara adalah seorang worship leader kah, pemimpin pujian, atau saudara sedang duduk di meja makan bersama dengan seorang, tiba-tiba kalau saudara suka merenung firman, perkataan saudara itu benar-benar mendatangkan apa? Kasih karunia Tuhan. Orang kayak rasa tenang ya, damai ya, kuat ya. Amin saudaraku. Orang yang mudah masuk hadirat Allah itu adalah orang yang dekat dan intim dengan Tuhan. Orang yang dekat dan intim dengan Tuhan adalah orang itu akan apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Amin saudaraku. Saudara mau bermeditasi? Tiap hari meditasi. Supaya kita bisa diubah. Jangan tuntut orang untuk berubah. Jangan mengubah orang lain lah. Saudaraku, ya kan? Tapi kita belajar untuk mengubah diri kita. Kita bisa sarankan orang lain. Kamu mau gak diubah oleh Tuhan? Ya kan? Saya kasih nasihat ini. Apa yang saudara dengarkan, saudara pelajari lewat menara doa. Coba saudara mulai renungkan kembali. Coba saudara mulai lakukan dan saudara ajarkan lagi ke orang lain. Ketika saudara mulai ajarkan lagi ke orang lain, itu akan memantapkan apa yang saudara ketahui. Kalau saudara diberkati menara doa ini, saudara bisa beritahu ke teman-teman yang lain. Kirim link ini, YouTube saudaraku. Supaya semua kita sama-sama, ya kan, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah segera akan datang. Tuhan sudah mau segera datang. Saya percaya saudaraku, kita sangat merindukan kedatangannya. Saya berdoa, saudara semua diberkati. Kita tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu ya Tuhan, makin dekat, makin kenal, makin mengasihi Tuhan. Biarlah kami mau isi ya Tuhan pikiran kami dengan firman-Mu. Sehingga ya Tuhan ketika Roh Kudus menghidupi, firman itu akan masuk dalam hati dan menjadi rema, menjadi iman. Sehingga ya Tuhan kami melihat kehidupan kami adalah kehidupan yang semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan. Ya Tuhan pertumbuhan iman mereka. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan mereka. Kau memberkati ya Tuhan hubungan sosial mereka dan keuangan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya.
terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.